itu kan masuk kepada niatan. Bagaimana dia punya niat? Tidak mungkin dia punya niat, kenal saja tidak ada, tidak pernah kenal. Kalau orang tidak pernah kenal, tidak pernah punya niat sama sekali. Itulah namanya mens area-nya itu harus ada di dalam peristiwa ini. Kami tidak mau masuk terlalu dalam, yang jelas nih kita tadi sudah telepon saya dan memang benar saya sudah berkirim surat meminta waktu karena Niki sebagai seorang ibu single parent punya anak 3 lagi menjalankan kewajibannya untuk kalau tidak salah lagi bernyanyi atau ada acara, yang jelas acara pekerjaan. Over ya Bang? Respons Niki sendiri Bang saat mengetahui dia menjadi tersangka? Saya kan tidak ketemu dia, cuma telepon. Nanti kalau ketemu saya lihat responnya seperti apa. Byphone-nya gimana mungkin Bang? Obrolannya gimana Byphone-nya? Ya mana dia kan lagi acara, dia cuma telepon, Bang minta tolong tunda, ya saya tunda. Terus saya bilang, nih bagaimana ceritanya, bagaimana saya itu tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka, niatnya tidak pernah ada. Bagaimana orang bisa melakukan peristiwa? Niat saja tidak ada, kenal aja tidak ada. Bagaimana dia bisa melakukan niat untuk melakukan sebuah perbuatan? Karena niat itu adalah kunci dari sebuah perbuatan pidana. Saya buka saja. Bang, kalau misalnya kita kenal, kenapa kondisi akhirnya bikin video sosmed yang dianggap menjadikan Dr. Reza Bani saya itu bikin Dr. Reza minimal ya kita kasih polisi? Nggak ada, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya belum membaca, belum melihat videonya karena itu tidak pernah ditanyakan di dalam peristiwa berita acara pemeriksaan. Karena kan awal dari Reza menghubungi Maria sendiri kan katanya kan Jangan katanya, harus ya, buktinya. Iya, maksudnya dalam keterangan dari Pak Humas kan bilang Tidak ada kejadian itu. Yang di dalam berita acara pemeriksaan tidak pernah ada pertanyaan tersebut. yang soal insan Tidak ada pertanyaan itu. Jadi tolong nggak baca lagi BAP-nya. BAP-nya tidak pernah ada pertanyaan tersebut. Yang ada tentang benar tidak dia terima. Benar tidak dia kenal? Tidak kenal Nikita. Jadi kalau Nikita tidak kenal terus tiba-tiba melakukan pemerasan, bagaimana caranya dia melakukan pemerasan? Kenal tidak? Niatan di dalam perkara pidana itu yang paling penting. Itu namanya mens areanya paling penting. Tidak punya niat. Kalau tidak kenal ya tidak mungkin ada niatan. Terus bagaimana tiba-tiba ini menjadi sebuah pemerasan dan sebagainya. Yang kedua, ini kan ada persoalan yang lebih penting dari masalah ini adalah ada sesuatu dan itu apabila menurut beberapa, nanti biarlah itu dari BP POM atau apa. Kalau ini adalah sesuatu yang berbahaya, itu kan terkait dengan masyarakat yang ada di Republik ini. Dan itu masyarakat juga harus diselamatkan. Jadi yang lebih penting, kita jangan fokus pada persoalan yang kecil itu. Ada yang lebih besar dari persoalan ini, tolong jangan ditutup masalahnya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Saya bisa baca itu, nggak ada di situ. Nggak ada di situ, memang nggak ada kok. Tapi kasus ini selalu naik lagi kan Bapak. Terus nanti bakalan ada musuh-musuh yang nggak suka sama Nikmir juga nih, yang bakalan munculan gimana itu? Hidup ini kan harus dijalani. Kita jalani saja seperti apa. Yang jelas Nikita tadi telepon saya hanya minta, Bang tunda. Saya ada di sini, saya lagi menjalankan kewajiban saya karena kalau saya tidak melaksanakan ini saya kena denda. Oke. Karena kita bisa sampaikan, kita minta kebijakan kepada penyidik. Ya alhamdulillah penyidik juga bisa memahami bahwa dia sebagai seorang ibu, single parent, punya anak 3, ada kewajiban dia mencari nafkah. Jadi kita minta waktu sampai hari Senin tanggal 3. Kenapa saya minta waktu sampai tanggal 3? Karena hari Kamis, hari Jumat itu sudah awal puasa Ramadan. Kita mungkin sibuk dengan persiapan awal Ramadan. Ini adalah bulan yang paling penuh dengan rahmat. Harus kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan itu. Bukan kita mempersiapkan diri untuk diperiksa. Kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat,
bulan yang penuh dengan kasih sayang dan sebagainya. Itu yang kita mau persiapkan, itulah yang mau dipersiapkan Niki, sehingga kita minta waktu sampai tanggal 3. Mohon kebijakan daripada penyidik, kami ini ingin ibadah pada saat ini. Tolong supaya kami tidak fokus dengan persoalan-persoalan. Setelah awal bulan puasa tanggal 3 itu saya akan minta supaya Niki diperiksa. Jadi kenapa ditunda? Satu, karena ada pekerjaan. Kenapa ditunda sampai tanggal 3? Karena kita ada puasa Ramadan. Mungkin ada yang mau persiapan mau tarawih, mungkin ada yang mau kemana kita semua. Ya, itu adalah sesuatu yang kita selalu butuh selama 1 tahun. Itu adalah bulan Ramadan. Ya. Itu permintaan dari media atau jadwal ditunda? Ya, dengan alasan satu, harusnya kan tadi diperiksa, dan itu kita terima panggilannya itu tanggal 18, seingat saya disuruh datang tanggal 20. Ya, saya tanggal 19 sudah melayangkan surat. Saya minta supaya ditunda, mohon kebijakan kepada penyidik. Kita ada kewajiban mencari nafkah sebagai single parent. Kalau tidak salah di Bandung, ya. Saya karena hal-hal yang pribadi saya nggak pernah tanya. Setelah itu saya juga menyampaikan bahwa sebentar lagi bulan puasa. Kami mohon biarlah kami konsentrasi dulu di bulan puasa ini 1-2 hari saja, supaya pemeriksaan itu bisa dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3. Kenapa? Seingat saya bulan puasa itu tanggal 1. Ya, jadi mungkin ada yang mau persiapan yang tarawih, mungkin teman-teman wartawan ada yang mau pulang atau yang mau ketemu dengan keluarganya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi hal-hal yang memang logis kita minta penundaan, seperti itu kejadian. Tanggapannya seperti apa? Tanggapan gimana? Tanggapannya minta ditunda. Enggak, saya kan cuma telepon sama dia ya. Saya nggak pernah video call. Jadi saya tidak tahu bagaimana ekspresi mukanya, saya nggak tahu. Karena saya sama Niki hanya telepon-teleponan aja. Nggak ada penundaan dan saya lagi ada pekerjaan, Bang. Dan itu saya bisa lihat waktu saya telepon, Bang saya lagi mau nyanyi. Ingat saya tadi ya, sore itu saya telepon, Bang saya lagi mau nyanyi, nanti abang telepon. Jadi dia lagi mencari nafkah. Kami mohon kebijakan, saya yakin deh penyidik dengan alasan kita yang alasan manusiawi dan alasan karena ibadah puasa, kami mohon supaya ditunda sampai tanggal 3. Saya berharap penyidik bisa memahami hal tersebut. Sama Mahir, karena Mahir kan juga ikut di acara di Bandung, seingat saya acara. Mungkin nanti tanggal 3 ada mungkin kan datang juga, Bang. Harus datang. Siap Bang Niki. Ya, siap lah. Kan saya bilang tidak ada niatan seseorang itu yang paling penting dalam peristiwa pidana. Niatan itulah kunci dari masalah. Kenal tidak bagaimana punya niat. Anda kalau tidak kenal bagaimana Anda bisa punya niat terhadap seseorang, mau diapain? Manusia ini saya tidak kenal. Berpikir untuk seseorang aja tidak ada karena kita tidak pernah kenal dengan dia. Bang Fahmi, ini kan bisa dibilang cukup cepat ya untuk penetapan status TSK-nya sendiri ya. Nah, ini gimana Bang Fahmi mungkin? Tanya Terheran-heran nggak? Terheran-heran Dari Bang Fahmi gitu. Tanya ke Humas. Saya tidak akan menanggapi hal-hal yang seperti ini karena itu yang bisa menjelaskan Humas. Tanya Humas kenapa bisa seperti ini. Jangan saya kan bukan penyidik. Nggak boleh saya menanggapi. Kaget juga nggak sih Bang? Kaget. Kenapa? Tapi kaget nggak Bang Fahmi? Anda yang kaget kan? Udah pasti tuh. Iya. Kalau Anda yang kaget, Anda tanyanya ke Humas. Humas saya kaget nih ada begini. Jangan ke saya ngerti hukum. Terkait tadi ya abang bilang kena nggak kena gitu. Ini akhirnya ketemu nih Bang. Pak Kasih ngomong kan kalau misalnya awal mula kasus ini adalah karena kita MM menjelek-jelekan nama baik korban dari produk milik korban lewat website dari MM. Itu kan dari Pak Kasih Bang. Tidak ada di berita. Saya berita acara pemeriksaan. Tapi bisa juga Pak Kasih. Tapi Dia tidak baca BAP. Saya baca BAP. Saya yang dampingi. Saya yang tahu. Tidak ada pertanyaan itu. Tidak ada pertanyaan itu di dalam berita acara pemeriksaan. Tidak ada pertanyaan di dalam berita acara pemeriksaan. Nah,
BAP itu adalah yang sebenarnya. Anda pernah tahu BAP? Berita acara pemeriksaan. Ketik-ketik sama polisi di depan. Di situ ditanya, ada nggak kejadian? Saya tidak pernah dengar pertanyaan itu. BAP-nya tidak ada pertanyaan. Yang ada, kenal nggak sama Mahir, kenal nggak kenal. Memang nggak pernah komunikasi lagi dengan seseorang itu, nggak pernah komunikasi via telepon pun tidak ada, via WA pun tidak ada. Ini kan umat sendiri bilang berdasarkan gelar perkara ya, hasil gelar perkara. Memang kemarin itu sempat ada gelar perkara di Bintan atau gimana? Gelar perkara itu tanya ke Humas ya, itu biasanya internal. Kalau internal tidak ada. Tapi berarti pihak abang sama kali itu juga ambil ya maksudnya? Ya tidak mungkin lah, itu kan gelar perkara dari mereka. Mereka gelar, mereka kesimpulan. Menurut mereka ada sesuatu peristiwa. Menurut saya tidak ada peristiwa. Tidak ada peristiwa pidana karena niatnya tidak ada di sini. Bagaimana? Kenal aja tidak ada niat. Kita kalau kenal seseorang kita berpikir terhadap orang ini gimana sih, saya kasih hadiah orang ini, itu ada niatan dari kita terhadap seseorang karena kita mengenal orang tersebut. Sebagai kuasa hukum ada sangkalan terkait dengan perasaan sama demikian itu sama Yang saya sampaikan itu menjelaskan apa yang terjadi. Hukum itu ada sebab akibat, ada asal mulanya. Asal mulanya dari mana? Niki tidak kenal, Mahil tidak kenal, tapi mereka yang memulai menghubungi. Oke? Mereka yang menghubungi, mereka yang meminta sesuatu. Setelah itu komunikasinya dengan Mahil. Niki tidak tahu apa-apa, tidak pernah dia. Gitu. Jadi kita mencoba untuk meluruskan semua. Jadi kalau orang lapor itu silakan lapor, gitu. Tapi semua itu kan nanti pada akhirnya itu bagaimana ini peristiwa yang sebenarnya. Tapi langkah abang sendiri nih buat nanti tanggal 3 sama Kaniki apa nih bang langkahnya? Ya kalau langkah hukum jangan ditanya, boleh ditanya. Nantilah pada saatnya saya beritahu apa yang saya sudah lakukan. Saya menunda aja, Anda tidak ada yang tahu kan. Jadi jangan ditanya apa yang harus saya lakukan. Terus nggak makan. Semua pasal punya ancaman, jadi nggak perlu kita persoalkan. Itu undang-undang diundangkan oleh presiden. Kita nggak perlu mempersoalkan pasal. Pasal itu ancamannya mungkin ada ancaman hukuman mati dalam peristiwa-peristiwa tertentu. 10 tahun, tapi kuncinya bukan di pasal itu. Kuncinya nanti dalam proses seperti apa. Kuncinya juga nanti bagaimana penuntutan, bagaimana penuntutan. Jadi pasal itu adalah sesuatu yang telah diatur, tapi bukan berarti terus seperti itu. Nggak seperti itulah proses hukum itu. Kang, di sana kan sudah membuat sebuah gelar perkara ya. Dari pihak abang sendiri atau Niki ada rencana bikin gelar perkara juga terkait kejadian ini? Anda tahu gelar perkara itu apa? Ya, ini kan kemarin mereka dari tim Iya. dari pihak abang sendiri melakukan. Saya pikir pertanyaan ini kalau saya jawab berarti Anda menyuruh saya jadi penyidik. Meminta. Beda kalau meminta. Meminta itu nggak mungkin kita minta gelar perkara. Gelar perkara itu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Ya dia mau gelar ya hak dia lah. Tapi kan nanti urusan peristiwanya kan harus kita bisa buktikan ada peristiwa. Sekali lagi saya katakan, seseorang tidak kenal tiba-tiba dinyatakan ada niat untuk melakukan pemerasan. Kenal tidak? Kalau misalnya nggak kenal, kenapa mau terima endorse bang? Nah, banyak orang tiba-tiba terima endorse, memang dilarang. Iya nggak dilarang. Nah sudah, kalau nggak dilarang ngapain ditanya? Emang nggak ada komunikasi bang? Ada komunikasi, tapi Terima endorse itu? Semua orang itu macam-macam. Ada melalui manajemennya, ada melalui sekretarisnya, ada melalui orang kepercayaannya.
bahkan tidak pernah kenal, yang dia tinggal tanda tangan aja. Orang yang kalau mempunyai kesibukan itu bahkan kita nggak pernah ketemu, tapi kita baca dokumen, kita baca disampaikan. Misalnya kita perlu nih ada seseorang artis, tolong dong Anda bisa nyanyi, mungkin dia nggak tahu nih sama artis, mungkin dia bisa melalui manajemennya. Tapi kalau misalnya kan pun nggak kenal terima endorse nggak jadi masalah buat kan. Memang dilarang endorse, Berarti, melanggar hukum. berarti yang nerima itu manajemen pribadinya Niki atau mungkin ada manajemen artis yang nerima? Kalau Menghandle itu itu. yang berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Mail. Berarti Mail yang tektokan. Iya, Mail yang dihubungi, bukan Mail TikTokan. Mail yang dihubungi, Hubungi dan- Mail diam-diam dihubungi. Ya. Mail, saya tolong dibantu, bla bla dan seterusnya. Makanya saya bilang, setiap peristiwa itu kita telusuri dulu asal mulanya seperti apa. Gitu. Karena ini nanti kalau sampai proses lanjut, ya kita bisa melihat nanti seperti apa. Niatan itu tidak ada. Kalau niatan tidak ada, terus bagaimana bisa melakukan pemerasan? Kenal tidak, bagaimana kita sayang? Gitu. Kalau logikanya kan seperti itu. Terkait chat yang sempat disebar pihak sebelah gimana nih Bang? Saya nggak tahu chat-chat yang disebar. Yang ada Saya tulisannya nggak ngurusi chat-chat yang disebar. 500 juta Ya. yang berbicara soal duit itu gimana tuh? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngikutin gosip-gosip yang begitu. Tapi abang sendiri mendengar dari lawan-lawannya Nikita nih bang, yang tertawa di bersorak di belakang, tertawa gimana? Jadi gini, setiap proses hukum itu selama belum ada putusan pengadilan, seseorang itu dianggap tidak bersalah. Ya, ini adalah hukum yang baku, yang berlaku secara universal, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Selama belum ada ketok palu yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang tidak boleh dianggap bersalah. Oke? Clear? Ayo kita minum sekarang. Berarti musuh-musuhnya nggak dianggap nih Bang? Musuh-musuhnya Niki nggak dianggap? Mati ya, Bek?